engkau merasa diammu itu berwibawa, maka berbicaralah, mulailah salam. Ya. Ada yang kita sering lupa, Bapak Saudara makan Allah, kata salam. Kenapa kata assalamualaikum itu bagi Nabi itu adalah pintu pembuka cinta kasih kepada manusia. Afsus salam bainakum. Ya. Tebarkan salam di antara kamu. Kenapa? Karena kata assalam itu artinya beda dengan salam bahasa Indonesia. Kalau terjemahan assalamualaikum apa Pak? Selamat atas kamu, benar gak? Ya. Tapi ternyata kalau kita buka, saya buka ada 4 kitab Asmaul Husna, Imam Ghazali, Imam Zarruq, Imam Kusyairi, lalu ada beberapa penulis belakangan, itu nggak ada yang mengartikan selamat. Tapi kata assalam artinya terlepas dari aib dan keburukan dan kemudaratan, masuk ke situ. Jadi kalau ketika mengatakan assalamualaikum, semoga kalian terlepas dari keburukan, aib dan kemudaratan, gitu artinya. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ba'd. Baik Bapak Ibu Saudara yang makan Allah, seperti biasa dengan saya kita kajian kitab Hadaikul Haqaiq, taman-taman yang berbicara tentang hakikat, ya. Salah satu ilmu hakikat. Hakikat itu artinya inti dari semua yang kita cari, disebut dengan hakikat, ya. Satu akar kata dengan hak, tapi ini mubalaghahnya. Mubalaghah itu artinya yang lebih, yang benar-benar hak, yang benar-benar real. Nah, berdasarkan warisan ulama-ulama kita terdahulu, ulama terdahulu kalau di bahasa Arab kan disebut ulama us-salaf, ya. Meskipun sekarang orang berdebat mengenai istilah salaf, kita tidak pentingkan masalah perdebatan itu. Kita ngaji aja kitabnya mereka. Nah, nanti kita akan paham bagaimana warisan kerohanian yang mereka berikan kepada kita. Ini berdasarkan ayat. Jadi kita akan membahas bab kedua di kitab ini yang berjudul Al-Mujahadah. Jadi ada jihad, ada mujahadah. Apa bedanya? Kalau jihad itu berjuang secara fisik. Kalau mujahadah, dia bermula dari dalam diri tapi berefek kepada fisik. Maka mujahadah itu ada proses kerohanian ketika orang berjuang, sama-sama artinya berjuang. Namun mujahadah lebih diartikan bazlul juhd, mengerahkan keseriusan dalam beramal, disebut dengan mujahadah. Alhamdulillah untuk subuh Bapak Ibu ini sudah boleh disebut mujahadahnya lolos. Alhamdulillah, ya. Tapi untuk sholat witirnya udah lolos belum? Ya. Apa kata Nabi? Autiru ya ahlal Quran. Hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Berwitirlah wahai pencinta Quran, wahai keluarga Al-Quran. Apakah kita termasuk keluarga Al-Quran? Maka dilihat dari istiqomah berwitir. Maka salah satu ciri pencinta Al-Quran pasti dia salat witir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Awsani khalili," aku diwasiatkan oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Salah satunya adalah tidak tidur kecuali dalam witir atau berniat untuk witir. Nah, witir minimal 1 rakaat, kalau bisa 2+1, kalau bisa 11 rakaat. Nah, namun kuantitas tidaklah penting, yang penting adalah kualitas yang kontinu. Walaupun cuma 1 rakaat, 3 rakaat, tapi Bapak kerjakan setiap hari, setiap malam, sudah menjadi kekasih Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra
Allah itu witir, mencintai orang yang melaksanakan witir. Semoga kita bisa bermujahadah, dinaikkan Pak nanti, dinaikkan dari mujahadah subuh, pejuang subuh kata mereka. Jadi pejuang subuh itu kalau diartikan bahasa Arabnya mujahid. Mujahadah itu perbuatannya, orangnya disebut dengan mujahid. Berdasarkan banyak ayat di Quran, yang paling penting di situ adalah surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu, yang mengerahkan keseriusannya fina, di dalam kami, gitu harfiahnya ya. Kita artikan harfiah dulu secara letter like. Lanahdiyannahum subulana, kami akan beri mereka petunjuk jalan-jalan kami. Di sini coba dilihat, ternyata dalam bermujahadah orang akan menemukan banyak jalan. Jadi bedakan jalan tauhid satu, jalan tauhid satu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Tapi untuk merasakan kehadiran yang punya nama Allah itu disebutkan di sini lanahdiyannahum subulana. Kami akan hidayahkan mereka, akan ilhamkan kepada mereka banyak cara. Istilah pejuang subuh itu menurut saya adalah bagian dari lanahdiyannahum subulana. Dalam Al-Quran kalimatnya pakai la. La di sini bukan lam alif, tapi la yang berarti sungguh. Lalu ada kalimat di belakangnya pakai nun, nun taukid. Taukid artinya sungguh juga, berarti dua kali sungguhnya. Sungguh kami akan benar-benar menunjukinya. Jadi sudah dua kali jaminan. Tapi depannya apa? Jahadu, dia harus bermujahadah dulu. Oleh karena itu, untuk mencapai merasakan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita, wajib bermujahadah. Jadi nggak boleh kita mikir tar aja deh tua, nggak bisa Pak. Orang yang mudah beramal itu yang tua atau muda, yang sehat atau sakit, yang sering sakit tua atau muda biasanya? Tua. Maka mumpung masih muda Bapak Ibu, mumpung masih sanggup datang ke masjid, coba mujahadahnya ditambah, keseriusannya ditambah. Di dalam hadis Imam Bukhari, ketika para sahabat berbagai macam mendefinisikan jihad, ya, apa kata Nabi? Al-mujahidu man jahada hawa. Hadis ini sahih. Mujahid hakiki itu yang berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa. Apa arti hawa? Kecenderungan negatif yang ada dalam nafs. Nafs artinya jiwa. Jadi kita ini kalau nggak ada syaitan, bakat kita sudah buruk. Bakat dari siapa itu? Dari nafs. Maka Bapak coba lihat, awal ketemu orang kita udah mulai suuzon, benar nggak? Ketemu pertama, wah ini kayaknya orang aneh nih gitu. Ada bisikan-bisikan nafsi ya namanya, bisikan-bisikan dari dalam diri yang tidak baik. Mampukah kita kemudian menyampingkan itu? Ini berarti dia berhasil melawan hawanya. Hawanya badan kalau sudah letih ngapain? Tidur. Kalau sudah malam ya tidur. Puncaknya ngantuk itu jam 2, jam 3, benar nggak? Itu kalau kita bangun, walaupun misalnya buang air kecil, mohon maaf, kita pengen tidur lagi, saking dinginnya. Maka hawanya badan ini pengen tidur. Waman jahada, di situ orang yang sanggup melawan keinginan tidurnya, lalu menyisihkan waktu sejenak 15 menit, 10 menit untuk bersama Allah Ta'ala. Ini orang kalau bisa mengalahkan dirinya, baru bisa mengalahkan musuh yang fisik.
Sekarang kan terbalik, orang baru ngaji tentang Islam langsung belajar jihad, padahal dia belum belajar mujahadah. Tahajudnya belum jalan, mau jihad ke laut, Pak. Ya, orang belum istiqomah dalam berjamaah, belum istiqomah ngaji, terus diajak jihad, nanti mati konyol. Jihad melawan emosi. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih itu ketika bertarung itu beliau hampir nggak pernah kalah. Ketika beliau itu hendak mau menebas leher si musuh, beliau itu nunggu orangnya bersyahadat apa enggak. Ternyata orang itu meludahi Ali bin Abi Thalib. Awalnya beliau ingin menebas leher orang ini karena dia menghujat Allah. Tapi ketika orang ini meludahi Ali bin Abi Thalib, beliau merasa tersinggung, egonya kena. Tapi di situ beliau kemudian mampu melawan jihad hawanya. Kalau dia menebas orang ini karena tersinggung oleh ludahan, maka itu bukan jihad fisabilillah. Maka Ali bin Abi Thalib sudah lolos jihad fillah, baru dia benar jihad fisabilillah. Sekarang mohon maaf, orang-orang yang barusan ditangkap itu, yang mereka berniat ingin katanya jihad di negeri kita, Pak, ngebom, udah latihan ya di daerah mana kemarin, Jawa Tengah ya, nyewa rumah lalu mereka latihan jihad. Nah ini kita juga bertanya sama mereka, ente mau jihad apa? Negeri kita walaupun seburuk-buruk negeri ini, pemimpinnya masih muslim. Walaupun sebagian besar Bapak mungkin nggak nyoblosnya, termasuk saya misalnya nggak nyoblos, tapi masih muslim toh. Wakilnya masih kiai, Pak. Tapi yang paling mereka benci siapa? Dan itu emang dari sononya, Pak, dari ISIS, Daesh bahasa Arabnya. ISIS ini yang paling mereka benci itu syurtoh bahasa Arabnya. Syurtoh artinya polisi, karena polisi itulah yang nangkap-nangkapin mereka. Akhirnya perjuangannya karena merasa dizolimi, karena emosi dizolimi, bukan karena ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak benar. Islam masuk ke negeri ini sudah dicatat dan diakui oleh ulama Al-Azhar, ulama Yaman, ulama dari mana-mana. Masuknya bukan lewat jalur perang, tapi masuknya dengan jihad qalbiyah ini, jihad nafsiyah. Jadi para ulama ketika masuk ke negeri kita, mereka nggak pakai pedang, Pak, tapi mereka mengalahkan egonya, berbaur dengan masyarakat, lambat laun Islam Indonesia tumbuh. Maka nggak usah khawatir, negeri kita Islamnya nggak akan cepat hilang. Kenapa? Karena masuknya nggak lewat perang, masuknya lewat budaya. Bapak cek semua budaya yang ada di negeri kita, itu pas dibuka ketemu ternyata ada dalilnya, tapi namanya sudah berubah. Saya penelitiannya tentang itu lumayan lama ya, sampai kita kaget-kaget yang dulu kita anggap ini budaya Hindu ternyata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke sini. Jadi apa arti dari mujahadah? Mujahadah itu kesungguhan seorang hamba melawan dorongan dirinya untuk melakukan keburukan. Itu level 1 sebenarnya. Ada lagi jihad yang versi kedua, boleh dilakukan tapi dia kemudian mengurangi. Ini jihad level 2, disebut jihadnya orang-orang yang wara. Ya, apa kata Nabi? La yablughul 'abdu, tidaklah sampai seorang hamba ya kepada apa? Kepada ketakwaan, hatta yada'a, sehingga ia meninggalkan ma la ba'sa bih, hal-hal yang secara hukum halal. Kenapa? Khawatir terjebak kepada yang tidak halal. Maka yang makruh-makruh itu ditinggalkan, yang halal tapi menyebabkan kepada yang haram itu ditinggalkan. Ini sudah naik level orangnya, jihadnya.
Disinilah muncul namanya jihad kalam. Kita ngomong, sembarang ngomong boleh, tapi kalau nggak penting nggak usah ngomong. Di rumah kita mau makan nambah boleh nggak Pak? Boleh ya? Tapi kalau mau jihad yang level 2 ini, kita kemudian berpuasa di saat orang nggak puasa, kita nggak nambah di saat orang nambah. Kita boleh aja tidur kapanpun, tapi kita kurangi tidurnya. Nah, ini sudah masuk bagian dari jihad level 2. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwa jihad itu atau mujahadah itu dapat dibagi 2. Ada mujahadah orang awam. Orang awam, orang umum kebanyakan kita. Itu mujahadahnya, perjuangan melawan dirinya, itu lebih fokus kepada taufiyatul a'mal, menyempurnakan amal yang zahir. Nah, ini hati-hati Pak. Dari dulu kita di sini nih. Maka pertanyaan orang awam kepada gurunya, ustadznya selalu, Ustadz bolehkah ini, bolehkah itu? Ustadz apa pahalanya melakukan ini? Ustadz apa dalilnya melakukan ini? Selalu begitu. Pahala, dosa, boleh, tidak boleh, sunnah, bid'ah, halal, haram. Ini pertanyaan orang awam. Tapi saya lihat sebagian bapak ibu ini sudah naik level rohaninya. Pertanyaannya bukan itu lagi. Bukan berarti pertanyaan yang tadi salah. Pertanyaan tadi benar untuk orang awam. Orang yang sudah berjuang melawan dirinya, kemudian dia ngaji, dia belajar, dia ingin menemukan kelezatan dalam ibadah, tapi nggak ketemu. Maka pertanyaannya bertambah. Ustadz, bagaimana caranya khusyuk? Nah, ini udah naik Pak levelnya. Sudah mulai begitu nggak Pak pertanyaannya? Udah mulai ya? Beneran? Kalau sudah mulai, berarti Bapak mujahadahnya sudah mulai naik. Karena mujahadah yang kedua ini disebut mujahadatul khawas. Latihan kesungguhan orang-orang yang khawas. Apa arti khawas? Orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini mereka berjuang itu bukan sekedar menyempurnakan amal zahir, tapi tasfiyatul ahwal. Ya. Mereka mulai menyempurnakan ahwal rohani. Jadi mereka sudah mulai sadar bahwa orang itu soleh bukan dari zahirnya, tapi dari batinnya. Anak kita takut tidak sholat karena ada sapu lidi mau kita pukulin sama dia atau rotan. Itu lebih baik atau anak kita dia tiba-tiba sadar saya pengen sholat nih. Nah, mana yang lebih baik Pak? Yang sadar atau yang takut? Nah, kebanyakan kita membayangkan Allah itu menyeramkan. Allah itu suka menyiksa, maka kita sering ngomong ke anak, ntar kamu masuk neraka loh gitu ya. Ya. Saya punya kajian, isinya kajian itu membedah kitab yang mengkritik suatu aliran. Karena kajian itu sering orang message saya dengan kalimat neraka, neraka, neraka. Ente ntar dihisap loh, ente neraka loh gitu. Jadi orang-orang awam kebanyakan membayangkan bahwa Allah itu suka nyiksa aja gitu. Padahal Bapak cek ya di Quran, Allah lebih sering menyebut Rahman Rahim atau Allah sebagai Zuntiqam. Ya, yu'adzibu man yasha, itu dikit. Ya. Mengazab siapa yang dia mau. Ayatnya gak banyak Pak. Tapi setiap surat, selain surat Bara'ah, surat 9, surat Taubah, semua dimulai dengan Rahman, Rahim. Rahman, Rahim. Maka ciri-ciri orang yang sudah mulai masuk ke mujahadatul khawas, ya, perjuangan rohaninya sudah sampai ke level yang istimewa, mereka sudah mulai mengenal bahwa diri ini, kolbu kita lebih tepatnya, itu hanya bisa baik sejauh mana dia mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga di sini nanti, atau sudah ada ya, kajian Asmaul Husna.
Semoga nanti ada khusus ustadz yang mengkaji Asmaul Husna. Kelembutan hati seseorang itu tergantung seberapa banyak nama Allah masuk ke dalam kolbunya. Jadi Bapak kalau pernah berpikir kenapa ya hati saya keras gitu, pertanyaannya sederhana, dijawab dengan sederhana. Karena kamu jarang memasukkan nama Allah ke dalam kolbumu. Kolbu itu makanannya cuma satu Pak, nggak bisa pakai yang lain. Makanan cuma nama Allah. Dalilnya surah Ar-Ra'd ayat 28. Nggak ada yang lain. Al-Anfal ayat 2, ya. Nggak ada yang lain. Hanya itu. Jadi makanannya kolbu itu hanya menyebut nama Allah. Nama Allah yang diajarkan Nabi banyak, tapi beliau memberikan ada kekhususan pada 99 nama. Orang yang membaca nama ini sebelum dia masuk surga yang hakiki, dia telah merasakan surga bau-baunya di dunia. Apa kata Nabi? Surga itu dapat dicium dari 500 am masirah, dari 500 tahun perjalanan. Maksudnya apa? Semenjak kita di dunia kita sudah bisa mencium surga. Dalilnya apa lagi setelah dalil yang ini? Ini yang Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Berarti udah ada kebun surga Pak di sini. Ini kabar gembira saja. Ketika Bapak Ibu Saudara yang melakukan Allah merasa tertarik dengan kajian, dengan zikir, berarti sudah mulai mencium bau surga. Betah kalau duduk. Aslinya kita duduk lama begini betah nggak Pak? Nggak betah. Tapi kalau Bapak ini ruhnya sudah mulai mencium bau surga, maka akan mulai menikmati kebun-kebunnya. Ini baru riyadul jannahnya. Riyadul jannah itu di dunia itu ada dua. Pertama ta'lim, yang kedua zikir. Zikir ini bisa ibadah-ibadah yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Sauri, dan imam-imam yang lain, Imam Salafus Saleh. Apa kata mereka? Kalau bukanlah karena ilmu, kalau bukanlah karena tahajud, kalau bukanlah karena majelis zikir, aku tidak memilih tinggal di dunia. Jadi mereka itu betah tinggal di bumi. Kenapa? Karena ada tahajud, ada subuh berjamaah, ada ta'lim. Nah ini yang bikin mereka betah Pak. Ada zikir, baik zikir sendiri atau berjamaah. Ini yang bikin betah para ulama kita dari dulu. Nah, semoga kita mewarisi kerohanian mereka. Nah ini sudah masuk nih mujahadatul khawas, mujahadah orang-orang yang istimewa. Nah pencirian berikutnya dari orang yang mujahadahnya sudah istimewa ini, mulai ada pergantian karakter. Karakter yang buruk berubah menjadi karakter yang baik. Nah nanti bisa ditandain Pak. Ketika kita berkeluarga, kita lebih banyak emosinya atau sabarnya, ya. Ada interaksi dengan pasangan, dengan anak. Nanti dicek nih, subuhnya dan kajiannya sukseskah bagi ini? Bapak nanti kalau di rumah ada hal yang nggak sesuai dengan ego kita emosi atau kita berlapang dada lalu memperbaikinya dengan baik. Ini ciri-ciri Bapak ini gagal. Kalau ada masalah di rumah, itu cari kambing hitam. Masih kayak gitu nggak? Rajin sholat ke masjid. Ada berita di TV. Oh ini karena siapa nih? Mulai nunjuk orang. Ini ciri-ciri orang belum masuk ke mujahadatul khawas. Mujahadatul khawas ini ciri-cirinya. Kalau dia seorang dai, dia seorang ulama, melihat umara salah, dia nggak kutuk, tapi dia doakan kebaikan. Bapak pernah sholat Jumat di Malaysia nggak? Di Brunei? Ada mungkin sebagian ya. Itu mereka kalau Jumatan doain pemimpin nggak? Doain keburukan atau kebaikan? Keburukan atau kebaikan? Kebaikan Pak. Walaupun di belakang mereka ngomongin rajanya Pak, saya tahu. Di belakang pada ngomongin.
Tapi mereka setiap kali khutbah itu mengaminkan. Kenapa? Ternyata mereka difahamkan oleh guru-gurunya, ulama-ulamanya. Kata Nabi, ya, jika pemimpinmu baik, maka kalian baik. Jika pemimpinmu terlaknat, kalian terlaknat. Jadi hati-hati. Kita ini boleh nggak suka pemimpin, tapi haram mendoakan laknat bagi pemimpin. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah melarang berontak. Coba buka semua kitab akidah Ahlus Sunnah, itu tidak satu pun mengajarkan berontak. Kata Imam Salafus Saleh, Imam Tahawi, ya, apa kata beliau? Dan kami wanara, ya, kami mengatakan, memantapkan bahwa tidak boleh bagi seorang mukmin, seorang muslim keluar dari pemerintahan yang sah meskipun dia tidak suka. Maka Bapak ini dari melihat berita-berita kemarin, ya, tolong hati-hati, jaga lisannya ketika berkomentar. Kita silakan kritik pemerintah, tapi jangan kemudian mengatakan terlaknatlah pemimpin, ya, hancurlah. Nah, itu jangan. Nanti tinggal balik itu, Pak. Mau dia siapa, mau dia kiai, mau dia siapa, benar berbalik sama dirinya. Nah, ini hati-hati, ya. Dulu ada banyak sahabat, ya, yang hidup di zaman gubernur yang sangat tirani, namanya Hajjaj bin Yusuf. Tapi mereka tidak pernah mendoakan keburukan bagi pemimpin itu, tapi mendoakan supaya tetap umat dijaga. Nah, saya dulu pernah mendoakan keburukan bagi pemimpin, dan saya minta ampun kepada Allah setelah membaca kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah. Ternyata ini ciri-ciri ajaran Khawarij. Pernah dengar istilah Khawarij? Khawarij ini Nabi sebut kilabun nar. Kilabun nar artinya anjing-anjing neraka, Pak. Hati-hati. Apa ciri-cirinya? Suka memberontak. Suka memberontak, itu aja udah. Maka apapun alirannya, apapun pergerakannya, kalau sudah mulai masuk ke wilayah ini, itu harus di stop. Nah, alhamdulillah Allah selamatkan diri saya dan teman-teman kita. Akhirnya kita belajar akidah Ahlus Sunnah lagi. Ya, dulu pernah ikut yang begitu-gitu, Pak. Ya, gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Saya nggak usah sebut nama gerakannya, ya. Baik. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man zayyana zahirahu bil mujahadah, zayyana Allahu batinahu bi anwaril musyahadah. Kenapa kita belum merasakan nur Allah itu tembus ke dalam kalbu? Ini jawabannya. Karena secara zahir kita belum ada usaha untuk serius beramal. Lalu beliau mengatakan, siapa yang menghiasi zahirnya, zahir dirinya dengan mujahadah, ya, rajin bangun tahajud, rajin ngaji, rajin silaturahim, berprasangka yang baik kepada Allah, kepada makhluk Allah, maka Allah akan beri cahaya dalam kalbunya dengan cahaya musyahadah. Apa arti musyahadah? Musyahadah itu sebutan lain dari ihsan. Apa arti ihsan? Engkau menyembah Allah seakan-akan memandangnya. Nah, seperti Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ini bertahun-tahun, Pak. Bahkan Abu Ali Ad-Daqqaq ini sholat isya sama subuh itu 1 kali wudu. Maksudnya betul, nggak batal wudunya. Orang sholat subuh pakai wudu isya, itu artinya apa? Beliau nggak tidur. Apakah ini berlebihan? Enggak. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau merasa beliau nggak dosa, cuma merasa su'ul adab. Apa arti su'ul adab? Merasa dirinya melanggar adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-6 umat Islam gagal masuk ke Mekah. Bagi Sayyidina Umar, kalau kita benar mesti menang. Tapi Nabi mengalah dan membiarkan dirinya kalah untuk menang sebenarnya. Tapi Umar
sudah emosi duluan. Apa kata Umar? Ar-Rasulun anta? Wahai Muhammad, ente beneran Rasul nggak? Wahai Muhammad, apakah agama kita benar? Ini pertanyaan biasa sebenarnya. Tapi untuk selevel Umar, beliau merasa bersalah menyinggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Umar dalam hadis Bukhari dan Muslim? Umar radhiyallahu taala anhu beliau melakukan pertaubatan 40 hari 40 malam, tidak tidur malamnya, tidak berbuka di siangnya. Ini puasa terus setiap hari. Berapa hari? 40. Bagi kita itu nggak dosa, Pak. Tapi bagi Sayyidina Umar itu dosa. Jadi bagi orang-orang wali-wali Allah itu, hal-hal yang remeh bagi kita itu bagi dia besar. Suatu kali Syekh Maulana Muhammad Ma'sum, ya, anak dari ahli hadis di New Delhi lama, ya, namanya Ahmad Sirhindi, anak dari beliau namanya Muhammad Ma'sum. Itu beliau masuk masjid, kakinya nggak nyadar masuk pakai kaki kiri. Terus ketika beliau kakinya jatuh ke tanah, ke lantai, sadar, kok saya memasukkan kaki kiri duluan. Ketika sadar beliau langsung pingsan 3 hari nggak bangun-bangun. Kenapa? Merasa dirinya melanggar adab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hati-hati Pak ya. Walaupun kentut di masjid itu nggak haram, tapi untuk adab rohani itu nggak baik. Jadi Bapak kalau mau kentut nanti keluar ya. Ya. Walaupun itu boleh, kan nggak ada dalilnya yang melarang. Anaknya Omar, Abdullah bin Omar, karena melihat ayahnya sangat tinggi adabnya, beliau ambil adab itu. Setiap musim umroh dan haji, beliau tidak berani punya penginapan di sekitar Masjidil Haram, tanah haram. Di mana beliau bikin kemah, Pak, di belakang Ji'ranah. Jadi sebelum nyampe di Mikot, walaupun cuma 1 jarak dari Mikot, beliau di situ. Ketika ditanya kenapa engkau lakukan itu, apa jawaban beliau? Aku malu di tanah haram, tanahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beliau tahu jika bermaksiat di sana itu dilihatnya besar di sisi Allah. Sedangkan di tanah luar haram itu enggak. Jadi Bapak Ibu ini pernah enggak umroh? Terus teman kita protes, atau jangan-jangan di antara Bapak ini ada yang protes sama travelnya, ya? Kok hotelnya enggak sesuai dengan bayangan kita, ngamuk-ngamuk. Nah, saya sering melihat, Pak. Sering melihat. Saya bukan ustadz yang sering bawa jamaah, saya jadi jamaah terus. Tapi kita sering lihat ibu-ibu kayak bapak-bapak kayak dengan egonya kemudian mengatakan hotelnya begini doang, ngomong pada depannya Masjidil Haram. Masih ada jarak sekitar 500 meter, itu pun bagi dia sudah jauh. Nah, ini orang-orang ini nggak bersyukur kepada Allah SWT. Seharusnya dia bayar dam rohani, dia bayar kafaroh sendiri, banyak-banyak sedekah, ya, kurangi tidur, banyakin khataman Quran. Tapi ternyata besok tambah parah lagi, besok tambah parah lagi. Nah, ini kita lihat. Nah, Bapak Saudara makanan Allah, bagi ulama-ulama yang sudah sampai derajatnya sekasih Allah, adab yang tidak pas itu dianggap bagi mereka dosa. Nah, ini ciri-ciri Bapak ini sudah mulai menapaki jalan-jalan kewalian. Apa ciri-cirinya? Menganggap hal yang ringan menurut orang awam itu berat bagi kita. Nah, seperti Sayyidina Umar, itu beliau kemudian memberikan semacam denda bagi dirinya atau sanksi bagi dirinya jika beliau salah. Ya. Nah, ada seorang imam namanya Al-Hasan Al-Qazzaz. Apa kata beliau? Buniyat hadhihi tariqatu ala salasati asya'. Jalan kewalian itu dibangun secara zahir dengan 3 cara. Sederhana sebenarnya.
Pertama, alla ta'kula illa indal faqah. Engkau tidak makan kecuali ketika lapar. Kenapa? Dalilnya dalam hadis yang hasan, riwayat Imam Ibnu Majah. Apa kata beliau? Bahwa Nabi SAW bersabda, "Aksarun nas jaw'an yaumal qiyamah, aksaruhum syab'an fid dunya." Orang yang paling lama laparnya nanti di akhirat, itu orang yang paling banyak kenyangnya waktu di dunia. Maka Bapak Ibu yang suka makan enak, udah makan enak, tapi sisain ya 3 hari selama setiap bulan puasa, mau nggak? Biar nggak disebut orang yang paling banyak lapar di akhirat. Naikin Senin, Kamis. Kita niat ya, insya Allah semoga bisa mengamalkan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada imam-imam tertentu mengikuti kualitas rohaninya Aisyah, yang mana Nabi melarang perbuatan itu, amal itu kepada beberapa sahabat, tapi dibolehkan untuk istri-istrinya dan sahabat-sahabat tertentu. Apa itu? Puasa setiap hari. Itu amalannya Aisyah. Tapi Nabi larang untuk sahabat tertentu. Jadi Nabi itu ternyata memberikan amalan, itu ada kurikulum-kurikulumnya. A, dibolehkan ini, dilarang ini. Bapak masih ingat Abdullah bin Amr bin Al-As itu dilarang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi Utsman dari pagi sampai sore bisa 4 kali khatam, Pak. Berarti beda sahabat, beda tugas. Kita kebayang nggak, Pak? Dari pagi sampai sore 4 kali khatam. Udah kebayang belum? Saya belum kebayang. Tapi kalau 2 kali khatam saya udah pernah lihat ada orang melakukannya. Ada. Kalau 1 kali khatam udah terlalu banyak di Jawa. Pesantren-pesantren di Kudus, di Krapia, ya, Penandaran, pada mana namanya, yang daerah Jogja itu, ya. Itu anak-anak kecil biasa, Wonosobo. Kita kan kaget ngelihat di TV ada anak kecil hafiz. Kalau di sana tuh biasa, Pak. Anak-anak SD itu udah hafiz Quran 30 juz, bukan juz amma. Anak kita cuma hafal juz amma, kita kayaknya udah seneng, udah bukan main. Bapak kalau mau anaknya hafiz Quran, taruh ke sana. Ya di sini banyak rumah-rumah tahfiz, tapi ya begitu-gitu aja, nggak ada yang serius. Ya, paling-paling SD itu cuma juz amma aja, atau paling cuma 5 juz. Di sana itu kondisinya memang membuat anak-anak itu jadi ahlul Quran. Mungkin ini salah satu rahasia kenapa Pulau Jawa ini kata orang banyak korupsinya, banyak maksiatnya, tapi juga banyak walinya, Pak. Ya, banyak kekasih-kekasih Allah di tanah Jawa. Mereka hafiz Quran mulai dari anak kecil sampai yang tua-tuanya, ya. Lalu yang kedua, ya, pilar dari jalan kewalian itu adalah secara zahir, ya, wala tanam illa 'indal ghalabah. Nah, ini berat nih bagi Bapak Ibu ini. Tidak tidur kecuali ketika sangat berat. Nah, saya lagi belajar itu, Pak. Malam ini baru tidur 1 jam kita, ya. Alhamdulillah nggak ada kerasa berat, ya. Sebelum saya datang ke sini, saya tidur dulu sekitar 1 jaman kurang lah, ya, karena bangun-bangun, ya. Apakah ada perasaan nggak nyaman di badan? Awal-awal ya kayak dunia ini kebalik, tapi lama-lama jadi biasa. Para sahabat Nabi, ternyata ada mereka yang cuma tidur sejam sehari, ada yang 3 jam sehari. Tapi jangan langsung dicobain ntar, Pak, ya. Nanti tiba-tiba darah tinggi, ya. Bapak kalau kurang tidur, cek darahnya nanti dianggap darah tinggi sama dokter. Ini ada tahapannya, bertahap. Kurangi dulu 1 jam. Contohnya gini, Bapak tidur jam 10, bangun jam 4. Sekarang majuin bangunnya jam 3. Alarmnya dipasang berlapis-lapis biar bangun, Pak. Awal-awalnya ngantuk, nanti berangkat kerja ngantuk, tapi lama-lama kita akan merasakan nikmat. Oh, nikmat ya. Maksudnya apa? Ternyata nikmat di tubuh ini ada yang lebih dalam. Tubuh kita senangnya makan banyak, istirahat lama. Tapi roh kita maunya makan sedikit, tidurnya sedikit. Setiap kali Bapak ini mengurangi porsi makan,
mengurangi porsi tidur, rohnya itu kayak girang. Semakin banyak kita makan, itu rohnya terpenjara oleh makanan. Nah, benarlah kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia, nikmat-nikmatnya itu membuat penjara bagi seorang beriman. Nah, ruh kita terpenjara Pak di situ. Dan yang ketiga, wala tatakallam illa 'inda ad-darurah. Tidak berbicara kecuali penting. Maka nanti dilihat apa ciri-ciri berbicara penting. Idza a'jabakal kalam faskut. Jika kamu merasa kalammu menarik, diamlah. Jika kamu merasa, ya, kalau kita terjemahin tadi ya, idza a'jabakal kalam, jika kalammu merasa menarik, diam. Sebaliknya, jika merasa diam itu menarik, kita merasa kayak diri kita hebat kalau kita diam. Bapak harus mulai nyapa orang. Nih coba cek, ada 2 orang ketemu, tapi tetanggaan baru ketemu, itu saling nunggu itu Pak, saling nunggu disapa, benar nggak? Ya, pengen duluan disapa. Di saat itu orang ingin mengatakan, kalau gua nih terhormat menurut dia nih pasti disapa duluan. Nah, di saat ini muncullah kalimat ini, jika engkau merasa diammu itu berwibawa, maka berbicaralah, mulailah salam. Ya. Ada yang kita sering lupa, Bapak Saudara makan Allah, kata salam. Kenapa kata assalamualaikum itu bagi Nabi itu adalah pintu pembuka cinta kasih kepada manusia. Afsus salam bainakum. Ya. Tebarkan salam di antara kamu. Kenapa? Karena kata assalam itu artinya beda dengan salam bahasa Indonesia. Kalau terjemahan assalamualaikum apa Pak? Salaman atas kamu, benar gak? Ya. Tapi ternyata kalau kita buka, saya buka ada 4 kitab Asmaul Husna, Imam Ghazali, Imam Zarruq, Imam Kusyairi, lalu ada beberapa penulis belakangan, itu nggak ada yang mengartikan selamat. Tapi kata assalam artinya terlepas dari aib dan keburukan dan kemudaratan, masuk ke situ. Jadi kalau ketika mengatakan assalamualaikum, semoga kalian terlepas dari keburukan, aib dan kemudaratan, gitu artinya. Aib itu bisa zahir, bisa batin. Maka include di situ keselamatan. Cuma terjemahannya kok cuma keselamatan atau salam damai kan gitu ya. Nah, ini terlalu sempit maknanya. Dan dianjurkan seorang muslim ketika ba'da salat dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ulama kita melihat kalimat ini bisa dijadikan untuk doa, maka mereka tambahkan doa di antara kalimat ini. Itu boleh dipakai. Gimana bacanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, gitu ya. Ya udus salam fahayyina. Hidupkan kami dalam keselamatan, masukkan kami ke negeri surga yang penuh assalam, kedamaian. Nah, kalau ini Imam Qazzaz ini cuma 3 Pak. Kalau Imam Ibrahim bin Adham itu ngajarin 6. 6 ini lebih berat lagi nih. Jadi orang bisa menapaki jalan kewalian menjadi kekasih Allah itu dengan 6 cara. Kita baca ringkas saja Pak ya. Yaghliq baban ni'mah wa yaftah bab syiddah. Dia tutup bab menikmati dunia, lalu dia buka bab mengurangi nikmat dunia. Ya. Habis sholat subuh pengennya tidur, pengennya badan Pak. Tapi kalau Bapak ini sudah merasakan nikmatnya, manisnya ilmu, maka melek itu lebih nikmat, benar nggak? Nah, saya punya majelis berguru kepada seorang syekh, itu ngajinya jam 12 sampai jam 3 Pak, malam. Jadi orang baru udah tidur semua, kita baru mulai ngaji. Awalnya beratnya bukan main, tapi lama-lama karena yang dikaji itu tentang Sang Maha Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hilang ngantuk. Kok bisa begitu? Ternyata ngantuk itu hilang di saat orang dia lelah, capek.
Tapi pernahkah kekasih lelah mencari kekasihnya? Saya yakin tidak ada. Ya, Bapak kalau waktu masih muda dulu, ya 5 jam aja sama kekasih itu ngerasanya bentar doang, nggak ada lelahnya. Maka pengantin-pengantin baru itu udah sebulan rasanya bagi dia baru sehari itu ya, bulan madu itu. Kecuali bulan madu tengkar Pak ya, sehari itu rasanya sebulan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yaghliq babal izz. Dia tutup pintu merasa mulia. Ini saya melihat nih orang-orang di pesantren sama jemaah tabligh Pak. Walaupun saya nggak ikut jemaah tabligh sekarang ya, tapi mereka itu kalau yang benar ya, kalau yang nggak benar ketemu juga saya ya. Kalau yang benar itu kan jemaah tabligh nggak ada ceramain ustadz, nggak ada. Tapi kalau nggak benar ketemu ustadz diceramain sama mereka. Ini kejadian guru kita ahli hadis Imam Besar Istiqlal Syekh Ali Mustafa Yaqub yang lama almarhum, didatangin oleh anak-anak tabligh ini, jurusannya umum, terus menceramain kiai. Ayo Pak Kiai khuruj. Khuruj artinya apa? Keluar kita nginep, berjuang, berdakwah di luar, di masjid-masjid nginep. Ya beliau senyum aja, saya mah khuruj tiap hari nak gitu. Tuh pesantren kamu lihat, saya ngajar tiap hari, mimpin sholat tiap hari, mimpin umat tiap hari. Nah, ini lupa nih anak nih. Tapi terlepas dari itu, kalau mereka ngikutin Pak kaidah-kaidah dari imamnya ahli hadis yang ada di India sana, kalau ada tamu, nah itu mereka sambut. Ada namanya istiqbal, cara nyambut orang yang nyambut tamu. Nanti dihidangkan makan, ya segala macam lah. Itu betul-betul dihormati. Kita itu kan pengen dihormati, tapi mereka menekan rasa itu, lalu mereka menghormati orang. Nah, Bapak nanti, semoga nanti kalau pandeminya sudah mulai normalnya sudah mulai betul-betul normal, nanti kalau perlu ada misalnya piket makan pagi atau sarapan pagi, belajar Pak, mau nekan merasa mulia. Atau misalnya di sini ada kerja bakti, ya, kita angkat barang yang menurut kita itu yang ngangkat orang-orang tukang gitu, orang-orang yang menurut kita kerjanya keras, kita selama ini ngebosi, kita kerjain itu. Atau sederhana nanti kalau pulang ke rumah, Bapak kalau masih punya anak kecil, jangan ego untuk mandiin anaknya, sesekali nyuci piring, walaupun sudah ada pembantu misalnya, ya, atau membantu hal yang remeh-remeh di rumah. Nah itu sudah mulai tuh, yaghliq babal izz wa yaftah babal dhul, ya, lalu membuka pintu merasa hina di hadapan Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini? Karena selama orang merasa dirinya berhak dihormati, selama itu dia tidak bisa merasakan kehadiran izzahnya Allah dalam dirinya. Hati-hati Pak ya. Yang ketiga, yaghliq babar rahah, menutup pintu rahah. Rahah ini rehat, tadi yang kita bicarakan, banyak tidur, banyak nonton, banyak santai. Lalu mulai apa? Yaftah babat ta'ab, memulai bab ta'ab, capek. Puasa itu capek nggak Pak? Capek. Tahajud 12 rakaat atau 11 rakaat capek nggak? Capek. Duha capek juga Pak. Itu melelahkan semua secara fisik. Tapi di saat orang sujud, itu rohnya itu bergembira, itu merasa merdeka. Semakin orang sering sujud, itu pikirannya itu terbuka Pak. Yaghlib baban naum wa yaftah babas sahar. Dipertegas, mengurangi bab tidur, kemudian menambah bab bangun. Nah, kami kalau itikaf itu emang kalaupun tidurnya nyander di tiang gitu Pak biasanya. Berat-berat baru nanti kita agak tidur, itu pun kaki dilipat. Seperti Imam Junaid. Imam Junaid puluhan tahun tidak pernah kakinya diselonjorin. Tapi kita nggak usah lakukan itu ya. Itu cukup ulama terdahulu aja. Nabi nggak ngajarin gitu juga. Tapi itu cara mereka supaya tidak tidur nyenyak. Kakinya dilipat ketika tidur, dilipat kiri atau kanan. Ya. Kenapa Nabi suka tidur miring? Karena orang tidur miring itu biasanya lebih sensitif mendengarkan suara koko ayam tadi itu ya.
Kan jam setengah 3 udah mulai Pak Koko Ayam, jam 2 lah. Kenapa mulai? Karena jam 2-an itu adalah awal dari sepertiga malam terakhir. Jadi Bapak kalau mau beriadah, berlatih di setiap malam, pilih itu dari jam 2, 3, itu pilih. Silakan diambil jam itu. Hatta walau rubu' sa'ah, walaupun cuma 15 menit. Walaupun cuma 5 menit bahkan. Ambil Pak, sebagian aja, ya. Bahasa kasarnya begini. Setiap malam itu dalam hadis Imam Bukhari disebutkan yanzilu Rabbuna, Allah turun. Nah, ini gak usah diartikan Allah turun secara fisik, karena Allah bukan fisik. Hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi ini maknanya adalah Allah mengetuk hatimu, mengetuk rumahmu setiap sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, adakah yang bangun untuk sholat? Adakah yang bangun untuk taubat? Adakah yang berdoa? Itu undangan. Jadi hadis qudsi ini hadis undangan untuk bangun setiap sepertiga malam terakhir. Bapak ini ngundang teman, diundang hari pertama nggak datang, besok diundang lagi nggak datang, ketiga nggak datang, keempat masih ngundang nggak? Nggak mau ya? Sama. Kira-kira Allah begitu. Allah lebih mulia dari itu. Kalau malam pertama nggak bangun, malam kedua nggak bangun, malam ketiga nggak bangun, dia malam keempat Allah biarin aja Pak. Jadi roh kita itu Allah kembalikan saat-saat itu, sesaat saja. Kemudian kita mau nggak menutup pintu tidur ini, walaupun cuma 15 menit. Nih saya mau tanya Pak, coba lihat kalau ada orang yang divonis oleh dokter sakit jantung, terus dokter bilang, kamu latihan ya, lari cepat setiap hari setengah jam. Dia jalanin nggak Pak? Dijalanin, kenapa? Pengen sehat jantung. Yang ngomong dokter fisik. Ini sekarang ngomong dokter kolbu Pak. Bapak mau sehat nggak kolbunya? Coba setengah jam atau 15 menit setiap malam itu menyebut nama Allah. Ya Rahman ya Rahim aja cukup. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Kalau Bapak ragu udah baca Bismillahirrahmanirrahim aja sebanyak-banyaknya. Ragu udah baca La ilaha illallah afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir paling afdal, paling tinggi itu La ilaha illallah. Udah itu ambil. Ambil ini zikir, dipakai. Walaupun ketiduran, amalin aja. Jadi ternyata tertidur dalam zikir itu anugerah. Tapi tertidur tidak mau zikir, ini musibah. Nggak Pak, ketiduran lagi zikir. Nanti kalau mimpi, itu mimpinya enak-enak biasanya. Mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu orang soleh, rohnya tuh melayang kemana-mana tuh. An-naum fi dzikr, ya, ni'matun. Tidur dalam berzikir, nikmat. Ya. Tapi jangan tertidur lagi sujud Pak ya. Sujud nggak balik-balik. Nah ini kejadian santri kita di pesantren ya. Yaftah bab, yaghliq babal ghina wa yaftah babal faqr. Menutup pintu merasa cukup dari bantuan Allah, lalu membuka pintu merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri orangnya nanti suka doa. Maka banyak-banyak doa. Dan yang keenam ya, kata beliau, yaghliq babal amali wa yaftah babal isti'adat. Menutup pintu angan-angan, mempersiapkan diri untuk pintu kematian. Jadi apa yang membuat kita takut mati Pak? Karena kita banyak berangan-angan tentang hidup panjang, tentang anak-anak, nanti anak saya gimana, nanti pasangan saya gimana, nanti pensiun saya gimana. Nah ini yang bikin orang stres nih. Namanya al-amal pakai hamzah. Bedanya dengan satu lagi pakai ain, al-amal pakai ain. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Gak usah banyak retorika, bersiap saja untuk menghadapi kematian. Ini kan kita nggak tahu Pak, hari ini masih duduk, siang nanti mungkin ada yang dijemput Allah, besok atau besok lagi, tahun depan, tahun berikutnya, kita nggak ada yang tahu. Kalaupun Allah ambil, semoga husnul khatimah ya, ditutup dengan tutup yang baik. Semoga ini bekal kita. Al-Habib Zain bin Smith
Itu nulis kitab akidah judulnya Bahjatut Talibin. Apa kata beliau? Ini sering saya ulang. Seseorang yang tidak sempurna kerohaniannya ketika hidup di dunia, dia akan mencarinya ketika di alam barzakh. Tapi di alam barzakh lama, Pak. Sejam di kita, di mereka udah rasanya puluhan tahun mungkin. Jadi mumpung masih di sini, kalau ada majelis kajian yang mengantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah, ya duduk bersama mereka. Nanti kita akan merindukan majelis-majelis itu. Bapak akan merindukannya. Bahkan kita meninggal nih, udah meninggal kita nyari orangnya, mau ngaji lagi, Pak. Bedanya apa? Kalau sekarang kita cari pahala, kalau nanti mereka nggak cari pahala, orang di alam barzakh itu. Nah, ini yang dikatakan Nabi, bahwa Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Itu Nabi Musa sholat di kuburnya mau cari pahala atau menaikkan derajat pengenalannya kepada Allah. Tentu yang kedua, nggak cari pahala lagi. Nah, mumpung masih di sini, cari ilmu tentang mengenal Allah. Insya Allah nanti kita kenyang, Pak, di sana. Ini masih banyak, tapi saya rasa cukup dulu. Disimpulkan oleh beliau di belakang, ya. Kalau ingin berlatih mujahadah, coba dilihat diri kita. Jika orang kaya, selain dari tahajud dan biasa yang lain, zikir, maka latihan mujahadahnya adalah berbagi. Bapak ini kan sudah diberi kemapanan oleh Allah SWT sebagian besar. Maka mulailah berbagi. Berbagi ke keluarga, ke tetangga, atau orang di luar komplek kita. Orang-orang yang disebut di sini punya kemuliaan pemimpin, itu kan biasanya suka dilayani. Maka mujahadah dia adalah melayani. Ini mujahadahnya. Kita ini kan hidup dunia cari nama. Ada nama jabatan, Pak Direktur, Pak Manajer, Pak GM. Ada yang gelar akademis, Doktor, Profesor, MA, SAG, Sarjana Alam Gaib, ya. Apalagi, Pak? Itu orang mau cari tambahan nama, mau di depan apa atau di belakang. Itu kita mau cari nama, Pak. Atau ingin cari nama yang di depannya pakai H, Haji. Nah, Bapak sekarang kalau mengenalkan diri ke orang, jangan pakai Pak Haji atau Pak Doktor. Saya Doktor Fulan, saya Direktur, saya Pak Haji. Jangan pakai itu lagi, sebut nama sendiri. Nah, ini jihad, mujahadah, melawan ego. Kira-kira bisa nggak tuh? Bisa ya, harus bisa, Pak. Ya, nanti dicek udah berhasil atau belum. Ketika orang tidak menyebut gelar kita, jabatan kita merasa biasa aja, berarti Bapak sudah normal, sudah sehat kalbunya, ya. Tapi kalau nggak disebut embel-embel Pak Haji, Pak Doktor, Pak Direktur, Pak RT, Pak RW, apalagi Pak Ustadz, ya, atau apapun, berarti belum beres di kalbunya. Nabi Muhammad oleh orang Badui dipanggil apa? Ya Muhammad, nggak panggil ya Rasulullah. Marah beliau? Enggak. Beliau udah cukup, ya saya Muhammad, apa salahnya? Ya, terlahir dengan nama Muhammad. Jadi Nabi nggak tersinggung, Pak, dipanggil Muhammad oleh orang Badui. Nah, kita kan sering tersinggung, siapa lu gitu ya, siapa kamu? Ini bagian dari mujahadah yang ringkas untuk zaman sekarang. Kalau Bapak masih riwuh, tidak sanggup mujahadah ngurangin tidur, coba di situ. Semoga kajian ini membuka mata hati kita bahwa di dunia ini salah satu PR kita adalah berjuang melawan ego kita, diri kita sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Sekalian, temanya sebenarnya menarik, ya, tapi tidak populer sebenarnya. Menyangkut hawa nafsu sebenarnya. Tadi juga sebenarnya saya fokus buat Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, karena masih ada waktu dari 15-20 menit barangkali. Udah syuruk, Pak. Ya. Satu pertanyaan. Kalau ada, cukup ya? Oke, alhamdulillah. Ya. Udah mulai terang di luar soalnya. Kita meminta kepada Allah
Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, orang-orang yang hadir, untuk mampu bermujahadah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa mahabbah dari Nabi SAW. Allahumma rizukna hubbak, ya Allah berikan kami cintamu, Allahumma ij'alna mimman ahbabtahu, ya Allah jadikan kami orang yang engkau cintai. Allahumma ij'al sayyiatina sayyiat man ahbabtah, ya Allah jadikan kami hambamu jika pun kami terjebak dosa, tapi engkau tetap mencintai dan menyayangi kami. Allahumma ja'al hasanatina hasanat man radita, ya Allah jika engkau berhidayah kami untuk taat, untuk ngaji, untuk berjamaah, maka jadikan semua kebaikan itu jalan mencapai keridhaanmu, jalan menapaki menjadi kekasihmu, menjadi wali-walimu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri kami kebahagiaan dunia akhirat zahir dan batin ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online dan offline juga supaya jangkauannya lebih luas. Demikian persilakan Ustaz. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi ja'ala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqahul Qur'an. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu saudara makan Allah, insyaallah kitab yang akan kita gunakan kitab Mukhtasar Ihya. Tapi saya punya 3 kitab Mukhtasar Ihya yang ketemu yang terbaru. Judulnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Isinya sama. Ya. Cuma ini diikhtisar oleh ahli hadis Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Kalau yang biasa saya pakai itu karya saudaranya Imam Ghazali bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Sebenarnya tadinya mau pakai itu, tapi lagi cari-cari. Seandainya ketemu besok saya balik ke kitab itu ya, insyaallah. Sebelumnya untuk membuka hati pikiran kita baca surat Al-Fatihah, surah pembuka Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak saudara makan Allah, Ramadan ini spesial karena masih corona dan kita diperbolehkan untuk ke masjid, dan alhamdulillah sudah tahu pola-polanya meskipun berjarak. Semoga hati kita tetap dekat, amin ya rabbal alamin. Saya langsung membuka kalau di kitab ini langsung jilid 2, kitab Riyadhatun Nafs. Kitab Riyadhatun Nafs, bab tentang riyadah nafs. Biasa tadi disebut tazkiyatun nafs, yang lebih tepat riyadhatun nafs, karena tazkiyah itu bagian dari riyadah. Apa arti riyadah? Riyadah itu artinya berlatih, melatih nafs. Nafs itu terjemahannya bisa jiwa, bisa berarti sukma, bisa berarti diri. Itu terjemahannya. Tapi nafs ini dia punya kecenderungan kepada hal-hal yang negatif, disebut syahwat. Dan nafs itu punya perangkat zahir. Untuk melihat dia punya mata, untuk mendengar dia punya telinga, untuk berbicara dia punya lidah, untuk masalah seksual dia punya faraj, kelamin, untuk makan dia punya mulut dan perut. Maka nanti an-nafs ini akan ngajak ke arah sana semua, supaya
si nafs ini dia terlatih, disiplin, maka ada caranya namanya riyadhatun nafs, riyadhah. Nah, riyadhah itu kalau bahasa Arab menunjukkan makna sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga disiplin. Contohnya, Bapak, Ibu, Saudara ini kalau tidak melatih diri bangun subuh hari nggak akan bangun sekarang, benar nggak? Maka bisa bangun subuh begini, saya yakin sudah lama berlatihnya. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita mendapatkan keberkahan satu Ramadan subuh berjamaah. Ya, Nabi mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku pada paginya. Maka pada pagi ini bergabunglah dua keberkahan, keberkahan subuh dan keberkahan Ramadan. Ditambah yang ketiga, barakatul ilm, keberkahan ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dalil kita wajib melatih jiwa? Di dalam Al-Quran yang dijadikan dalil untuk tazkiyah itu surat Asy-Syams ayat 9, surat 91 ayat 9. Apa kata Allah Ta'ala? Kita sudah hafal barangkali ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh, nah ini penegasan yang luar biasa. Allah mengatakan aflaha, telah beruntung, telah lega, telah sukses. Man zakkaha, siapa yang melakukan tazkiyah terhadap nafs. Baru ini bagian dari riyadhatun nafs. Apa arti tazkiyah? Zakkaha, yang membersihkan nafs dari kebiasaan buruknya. Jam segini enaknya tidur atau duduk ngaji, kata nafs. Kata nafs gimana Pak? Tidur. Tapi kita punya sisi lain namanya qalbu. Qalbu itu maunya ngaji Pak. Jadi yang duduk sekarang itu yang punya qalbu itu. Jadi qalbunya lagi hidup. Ini yang dikatakan dalam surat Qaf ya, sesungguhnya peringatan itu hanya dapat disentuh, dicapai liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya qalbu. Maka ini semacam pujian dari Allah untuk kita yang mau memfasilitasi qalbu. Kita sudah fasilitasi tubuh, nafs, jiwa kita dengan tidur ya. Alhamdulillah masih ada yang mau menyempatkan untuk membersihkan kalbunya. Semoga saya yang diizinkan Allah ngajar kitab ini dan Bapak Ibu Saudara yang diizinkan Allah belajar, Allah jadikan orang yang termasuk kepada surat Asy-Syams ayat 9 ini. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ya, zakkaha, ha di situ nya berarti nafs, jiwa. Sebaliknya kalau beruntung lawannya apa? Rugi. Wa qad khaba man dassaha, ayat 10-nya. Dan sungguh khaba, khaba itu rugi, serugi-ruginya. Jadi orang itu jiwanya kosong. Kalau apa? Man dassaha, orang yang membiarkan jiwanya mengikuti alur nafsnya. Nafs itu maunya ke bawah, kehendaknya itu rendah semua. Kalau makan, ya ujungnya kan jadi buang air besar juga, air kecil. Semuanya rendah. Sedangkan kolbu maunya kita naik. Oleh karena itu, menurut Bapak Ibu semua, wajib nggak membersihkan diri, melatih jiwa, atau sunat? Wajib. Itu wajib. Maka orang-orang yang mengatakannya sunat berarti dia belum faham Islam, iman, ihsan. Sholat itu wajib. Tapi sebelum sholat kita ngapain? Wudu. Nah, wudu itu kan membersihkan fisik. Tapi adakah kita yang membersihkan badan dan dia juga membersihkan jiwanya saat dia berwudu? Jika itu terlaksana, maka khusyuk langkah pertama itu sudah tercapai. Jadi kenapa kita was-was di dalam sholat? Itu karena belum melakukan
tazkiyatun nafs saat berwudu. Itu sebenarnya, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang sudah melakukan riyadhah, latihan terhadap jiwanya dengan cara membersihkan jiwa, itu dengan sebutan khuluqin azim. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Qalam ayat 4, ya, surat 68, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad ala khuluq, ya, sungguh berada di atas akhlak yang azim. Kata azim berarti besar dan agung. Azim ini beda dengan kabir. Azim ini lebih menyentuhnya kepada rohani kita. Makanya Allah menyebut azim ini cuma beberapa kali. Rabbul Arsyil Azim, Rabb, pencipta, pengendali, pengatur arasy yang agung. Tapi orang sekarang debat, Allah duduk di atas arasy, Allah di atas arasy, atau Allah cuma menguasai arasy. Itu perdebatannya sekarang. Orang nggak mau memahami apa lafaz azim itu. Orang sekarang berdebat, saya tidak tahu arasy itu makhluk atau bukan. Itu perdebatan yang berbahaya, ya. Padahal Allah bermaksud menyebut arasy bukan untuk kita berdebat, ini duduk di atas, bertempat di atas. Itu kesalahan arah orientasi beragama. Cuma karena jamaah sebagian sudah terjebak membayang-bayangkan Allah, maka kita juga kadang-kadang harus bahas. Tapi pada pagi ini kita gak akan bahas begitu, Pak, ya. Kita lebih ke arah tazkiyatun nafsnya. Hadis yang sering kita dengar itu jarang orang menyebutkan sumbernya. Setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, orang menyebutkan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu kan satu redaksi. Itu riwayat siapa? Ternyata riwayat ini nggak pernah dibahas oleh para asatiz, para dai sepanjang hidupnya. Bahkan dari kecil dia membahas Maulid, dia nggak tahu itu hadis riwayat siapa. Ya nggak? Udah tahu Pak riwayat siapa Pak? Nggak tahu kan? Tuh kenapa tuh nggak tahu? Katanya nyuruh belajar dari kecil, dari brojol dan bumi, ya, al-mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Si ustadz yang ngomong begini aja nggak tahu Pak hadisnya, dia nggak mau mencari di mana sumbernya. Ini berarti dia juga membiarkan dirinya dalam jahlun, ya, kejahilan itu, taklid jadinya. Nah, setelah kita teliti, di sini nggak disebutkan rawinya, ya. Itu ternyata ketemu redaksi ini dalam riwayat Imam Malik, riwayat Imam Baihaqi, Imam Tabrani, riwayat Imam Ahmad dengan redaksi yang bermacam-macam. Ada yang kalau di sini liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Ada yang lafaznya yang lain, ya, usliha, atau lafaz sejenisnya mahasinal akhlak, ya. Maka agama itu, goalnya beragama itu akhlak yang azim tadi. Maka akhlak yang azim ini meskipun tidak memberikan orang duit, tapi kalau akhlaknya azim, nggak dikasih duit pun orang ridho. Kita ngasih orang duit, orang seneng Pak, tapi kita omongin dasar lo pengemis, gimana Pak? Seneng nggak dia? Maka beda, berbagi itu tanda orang yang suka bersedekah. Tetapi akhlak inilah yang akan mempertahankan ini amal naik gak ke langit. Jadi banyak kita yang memisahkan antara ibadah dengan akhlak, ngaji ma akhlak. Maka sekarang orang banyak belajar yang disebut hijrah, ya. Tapi hijrahnya kok malah jadi galak sama orang tuanya, jadi serem sama jamaah, ya. Jadi suka nyalah-nyalahin orang. Ini kan berarti akhlaknya gagal. Berarti dia belum nemu qad aflaha man zakkaha. Maka teman-teman yang belajar agamanya membuat kita konflik dengan orang, coba dikaji lagi dan ditanya lagi hatinya, ini emang begini agama yang Nabi ajarkan? Coba tanya-tanya lagi dalam hati itu.
Menyalahkan, membenarkan itu bukan urusan kolbu, itu urusan ini, Pak. Itu beragamanya baru masih sampai di sini. Dalam ilmu akliyat itu disebutkan akal ini tugasnya dua aja, membenarkan atau menolak, menyalahkan. Jadi kalau orang suka nyalah-nyalahin, ini belum dapat ya. Akhlak itu dari sini, dari dalam kolbu, ya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih itu mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, coba lafaznya ini. Khaliqi, khalaqa yukhaliqu mukhalaqah. Satu akar kata dengan khalaq, khuluq. Ini kata kunci. Ternyata khalaq artinya ciptaan, karya. Kalau khuluq itu akhlak yang kita sebut moral. Apa persamaannya? Persamaannya, kalau khalaq penciptaan, Allah yang mencipta. Kalau khuluq itu adalah kreasi kita, seakan-akan kitalah yang membuatnya, padahal itu juga dari Allah. Maka khalaq tidak bisa dirubah kecuali pakai operasi. Operasi apa, Pak? Biar hidungnya agak mancungan dikit. Plastik ya. Jadi pada dasarnya wajah nggak bisa dirubah, tapi akhlak bisa dirubah nggak? Bisa. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu cuma 11 tahun, nggak sampai 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Dibandingkan Nabi Nuh, berhasilan mana? Nabi Nuh kurang dikit dari 1000 Rasulullah. Nabi Ibrahim umurnya hampir 200 ya, 170-an. Nabi Musa juga begitu. Tapi Nabi Musa lebih besar. Kenapa? Karena khuluqin azim, akhlak beliau lebih besar. Masih ingat kisah ada sahabat Nabi? Sahabat Nabi ini kan macam-macam, ada yang Badui, ada sahabat Madani, Madinah atau Muhajirin. Orang-orang Badui ini nggak tahu tempat buang air itu di mana. Dulu kan kita kan sekarang udah punya peradaban nih, WC, tempat buang air kita udah punya. Dulu orang Arab Badui itu mirip-mirip sopir angkot zaman-zaman dulu, Pak. Ngeliat tembok langsung nembak di situ. Kebayang? Nah, orang Arab Badui itu gitu. Masuk ke masjid, ngeliat ada tembok. Kebayang sama dia apa? Mau langsung bawa air kecil di situ. Ya mirip-mirip kayak, mohon maaf ya. Sering nggak dulu? Saya sering Pak naik angkot waktu mahasiswa dulu. Ada tembok nih, langsung aja dia ke situ. Ya, jadi tembok-tembok tepi jalan itu jadi korban. Kadang-kadang ke bannya ya. Nah itu sampai sekarang masih tuh, sopir truk tuh masih begitu. Kita heran kok begitu gayanya ya. Nah ini Badui itu. Orang begitu tuh Badui. Kira-kira kalau masjid kita, ya mohon maaf ya, bahasanya kasar, dikencingin orang gimana? Marah kita. Maka sahabat-sahabat pada ngambil alat pukul, mau mukul dia. Secara hukum fikih itu benar, tapi dalam hukum kolbu itu nggak boleh. Karena orang yang buang air kecil ini dia nggak tahu akhlak, itu dia belum belajar. Maka Nabi mengatakan jauh, udah biarin. Kamu siram aja temboknya disiram, lalu bawahnya disiram. Nanti kan meresap. Dulu kan nggak pakai begini, Pak. Jadi malah dapat ilmu sahabat Nabi. Ilmu apa? Cara menghilangkan najis di tembok dan di tanah. Dapat ilmu, berkah jadinya. Ini Arab Badui, mulut besar tuh suka ngomong. Datanglah dia kemana-mana, saya kencingin tuh masjidnya Muhammad.
tapi dia nggak marah-marah tuh katanya. Jadi orang-orang akhirnya penasaran. Bulan berikut terjadi gelombang besar-besaran, orang Arab Badui masuk Islam. Jadi cuma karena urusan buang air kecil, Pak. Ya, begitu Rasulullah. Tapi hari ini bagaimana orang berdakwah? Nggak begitu. Cuma ngaji di YouTube, ngaji di TV, berantem di masjid. Maka masjid itu jadi tempat suka berantem hari ini. Ya enggak? Ya, masjid ini mungkin pernah berantem dulu ya. Apa kata Nabi? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu berusaha berakhlak, bermoral, menciptakan kondisi kepada nas. Nas ini bukan hanya orang beriman, siapa aja, apalagi orang yang beriman. Bi khuluqin hasanin, dengan khuluq, dengan akhlak yang hasan. Hasan itu bagus. Maka orang-orang naik pangkat di sisi Allah itu bukan karena dia banyak sholatnya, tapi karena dia bagus akhlaknya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang setiap hari sholat tahajud, setiap malam tahajud, setiap hari dia sholat zikir. Tapi Nabi mengatakan finnar, dia masuk neraka. Kenapa? Kesolehannya baru sampai di fisik. Tapi ada seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan fil jannah, orang ini masuk surga. Semua hadis ini sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika diteliti, ternyata orangnya punya cuma satu akhlak. Apa akhlak dia? Salamatus sadr. Dia tidak pernah menyimpan kebencian kepada orang. Kita baru masuk masjid udah ngelihat nih ahli bid'ah nih ya. Oh, ini beda faham nih. Pasti begitu ya. Coba sekarang kalau masuk masjid baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Kalau as'alukanya keluar ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku bukan satu pintu tapi abwab. Apa arti abwab? Pintu, banyak pintu. Banyak pintu rahmat Engkau ya Allah. Maka banyak pintu di sini. Jangan cuma beribadah di masjid, sapa orang, ya, senyum kepada orang. Cuma sekarang kita nggak bisa senyum orang, Pak. Ketutup. Ya, maka sekarang ngangguk. Kita nunjukin kerendahan hati dengan cara ngangguk, ya. Mata yang teduh itu sudah cukup sebenarnya. Berdasarkan itu juga Nabi SAW menyimpulkan. Apa kata beliau ketika ditanya ayyul mu'minina afdal, orang beriman yang paling hebat itu siapa wahai Rasulullah? Jawaban beliau ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus, paling sempurna akhlaknya. Dan akhlak itu Bapak Saudara makan Allah bukanlah hiasan fisik, dia ada di dalam kolbu. Jika di kolbunya tidak dibersihkan, maka tidak akan muncul akhlak yang bagus. Maka kitab ini nanti akan membimbing kita bagaimana cara membersihkan kolbu. Di kolbu kita ada merasa lebih baik dari orang nggak? Terbersit, Pak? Ada ya? Ada ya. Saya punya pengalaman lama, Pak, tentang merasa lebih pintar dari orang itu. Karena ujiannya orang yang belajar satu ilmu merasa lebih pintar dari orang. Sampai sekarang rasa itu muncul, tapi kita langsung ta'awuz. Maka mohon maaf, saya bisa merasakan dan bisa mengecek, Pak, di wajah Bapak itu ada rasa itu atau tidak. Itu membayang di wajah. Hati-hati loh, Pak, ya. Ternyata ahli psikologi punya ilmu tentang itu, membaca raut wajahnya begini, gimana itu kebaca ya. Mungkin Bapak yang ahli kejiwaan, psikolog itu bisa baca bekas itu di wajah saya masih ada. Bukan berarti sekarang saya udah nggak sombong, masih ada itu, tapi kita halau terus setiap hari. Yang paling berat itu orang berilmu, dia merasa lebih banyak ilmunya daripada orang lain. Kalau Bapak yang banyak duit, banyak harta, paling kekayaan itu cuma sebatas fisik. Tapi orang berilmu itu
kesombongannya terbawa bahkan dalam zikirnya, dalam baca Qur'annya, dalam sholatnya. Maka tadi itu kalau Bapak sensitif kolbunya itu bisa merasakan begitu sensitifnya kolbu, bukan suuzon Bapak ya. Orang yang kemudian merasa dirinya sholatnya itu paling benar itu kerasa. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, ya, Nabi, ya, dari Nabi beliau bersabda, yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Awwalu ma rufi'a qabla yaumil qiyamah al-khusyuk. Yang pertama dicabut di akhir zaman itu khusyuk. Khusyuk itu kan urusan mata yang tunduk secara zahir, secara batin kolbunya tunduk kepada Allah. Khusyuk ini salah satu akhlak orang yang sholat. Orang kalau khusyuk sholatnya pasti dia tawadhu kepada orang lain. Ini enggak, ya. Kita merasakan itu. Untung masjid ini enggak terlalu banyak. Abu Hurairah lagi duduk, dia ngerasa nggak nyaman, Pak. Hadisnya sahih, ya, ada diceritakan dalam Riyadhus Shalihin juga, dikumpulkan hadis itu. Dia merasa ada sahabat ini lagi panas aura badannya. Akhirnya beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertengkar hari ini, yang mutus silaturahmi hari ini? Itu orang yang bertengkar itu pasti panas hawanya. Abu Hurairah ini zikirnya setiap hari 12.000, maka kolbunya lebih tajam dari kolbu-kolbu kita. Duduk sama dia sudah bisa merasakan getaran-getaran hati orang. Ini bukan masalah gaib, itu bukan gaib, Pak. Orang silat aja bisa membaca cakra, masa Abu Hurairah yang zikir 12.000 nggak bisa? Ya, lebih canggih Abu Hurairah. Maka beliau nggak tuduh kamu nggak. Beliau cuma bilang, siapa yang mutus silaturahmi hari ini, bertengkar hari ini, pulang minta maaf, baru balik sini. Kenapa? Majelisku adalah majelis malam Jumat, malam ini amal diangkat. Orang yang mutus silaturahmi, amalnya tidak diangkat. Nanti majelis kita tidak dibaca di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu pesan beliau, ya, kalau kita terjemahkan secara bebas. Di dalam Al-Qur'an itu pesan akhlaknya sangat banyak. Misalnya kita sering dengar imam baca ayat wal qaziminal ghaiza wal afina anin nas, ya, surah Ali Imran kan sering dibaca itu. Itu pesannya akhlak. Selama ini sering dengar kan? Apa arti kazim? Kaziminal ghaiz, bukan memendam emosi, tapi kazimin itu yang menghalau emosi. Kaziminal ghaiz. Maka salah satu zuriat Nabi dulu ada namanya Musa Al-Kazim, karena beliau itu nggak pernah marah. Mau dibully orang segimana aja dia nggak pernah marah. Ini Musa Al-Kazim, ya. Anaknya Syekh Asnawi Caringin itu namanya Ahmad Kazim. Saya pernah berziarah ke sana, kaget juga kita namanya Ahmad Al-Kazim. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan husnul khuluq atau al-akhlaq al-hamidah, al-akhlaq yang sempurna, yang baik? Beliau memberikan tips kepada kita. Caranya adalah bersihkan sumbernya, maka hulunya, gitu ya, muaranya akan bersih. Bersihkan dari dalam. Jadi jangan cuma bersihkan luarannya. Saya hijrah nih, ganti pakaian dari pakaian biasa, ya, robek-robek, sekarang pakai gamis. Itu bisa merubah akhlak nggak? Gimana, Pak? Belum tentu. Bisa jadi preman bergamis. Ya, hati-hati, Pak. Pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai ginian, ya. Terus pegang mic, udah jadi ustadz aja. Kira-kira gimana? Kolbunya belum dibenerin. Kalau dia ceramah, kira-kira gimana? Nah itu, Bapak sudah tahu jawabannya. Dia kalau nanti ceramah cuma ganti casing. Dulu menghujat orang tepi jalan, sekarang menghujat orang yang beda faham dengan dia.
Itu aja bedanya. Dulu kalau kita masih remaja itu kan pengen cari lawan, pengen bergesekan sama orang. Betul, ini sama. Walaupun bergamis, berserban, berkopiah, akan cari gesek terus. Maka jangan sibuk pada ganti penampilan, sibuklah dalam mengganti sumber penampilan itu di mana. Nah, ini yang harus kita benerin, Pak. Nah, kitab ini membimbing ke arah sana. Insya Allah besok kita mulai masuk ke bab kolbu. Ya. Kolbu itu apa aja karakternya, model-modelnya. Ya. Atau malah pagi ini aja kali ya, langsung kita pendek aja nih. Ya. Jadi cara pertamanya kita harus diagnosa dulu. Ini kolbu kita, kolbu yang mana nih? Kolbu itu kan dibagi 3 aja. Sehat, sakit, mati. Kolbu yang sehat, kolbu yang sakit, kolbu yang mati. Saya yakin yang hadir ini pasti hidup semua kolbunya, nggak ada yang mati. Berarti antara 2 aja. 1 sehat, 2 sakit. Termasuk saya, Pak. Termasuk saya, bisa jadi saya kolbunya sakit. Bisa jadi Bapak lebih sehat kolbunya daripada saya. Nah, ini bisa terjadi. Kenapa? Karena megang mic begini, pakai kopiah begini, pakai gamis begini, tidak ada jaminannya. Kami begini, kolbunya lebih sehat. Oleh karena itu, guru-guru kita dari dulu itu selalu pesan, kamu kalau mau jadi dai, guru, dosen, benahi dulu kolbumu baru ngajar, gitu. Saya dipesenin gitu dari guru saya semenjak saya umur 12 tahun. Saya masih ingat sampai hari ini, ya. Ada namanya Syekh Abuya Rizwan namanya dulu, ya, namanya nama orang lokal, Pak, tapi beliau ngomong gitu ke saya. Kita ditepuk-tepuk tuh, dikasih tahu, kamu kalau mau ceramah, ya benahi dulu kolbu. Kalau sudah membenahi kolbu, nanti baru bisa membenahi kolbu orang, gitu. Kalau kita membenahi kolbu, nanti orang itu takjub bukan kepada pakaian, tapi takjubnya nanti dari hasil yang dikalamkan. Karena al-ajabu fil libas hatta yatakallam. Takjub pada pakaian itu cuma sampai dia ngomong. Kalau dia ngomong ketahuan, gitu doang, gitu. Ya benar nggak, Pak? Pakai sorban nih, saya pakai kopiah segala macam. Tahu-tahu ngomongnya nggak jelas, ngelantur. Dan sekarang kita lihat fenomena umat Islam suka dai-dai yang punya euforia. Mohon maaf ya, suka dai yang mu'alaf. Sekedar dia bercerita tentang masa lalu beragamanya, lalu semangat dia masuk Islam, silakan. Tapi sekarang dimintain fatwa. Maka saya agak nyinyir bagian ini. Serem, Pak. Dia masuk Islam seharusnya ngaji dulu, nyantri dulu, benahi dulu kolbunya. Kan habis makan yang haram juga, pasti dia makan babi kan sebelumnya. Ya, itu harus dibersihkan, ada cara bersihinnya, ada zikirnya. Dimandikan dulu. Ada kan itu hukumnya, kalau versi ahli fikih sunat, tapi bagi saya mandi masuk Islam itu wajib. Itu mandi, ya pindah agama kan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena gagal faham belajar fikih, gagal faham belajar akidah, ada yang si dai ini sekarang bangga nabrak anjing, ya kan? Dan begitu. Yang tidak bisa membedakan politik itu bagian dari iman atau bukan. Kan politik bukan bagian dari iman, Pak. Ada politik bagian dari iman. Ya, masjid ini mungkin pernah jadi korban. Politik bagian dari iman, akhirnya beda pilihan politik menjadi beda iman. Emang ada ayatnya. Nah, itu akibat si dai, si muallim belajarnya bukan dengan kolbu. Kolbunya belum dibenahi. Akhirnya kata orang, berita, pecahlah kita selama 2018-2019. Mau diulang lagi 2023-2024. Ini tinggal berapa tahun nih? Ini 2021, Pak. Tinggal nunggu 2023-2024. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi lagi nggak tahu deh, ya. Gimana jadinya masjid-masjid kita ntar, ya. Kawan saya sampai nggak mau sholat Jumat di kantor-kantor dulu. Kenapa? Setiap kali Jumatan dia mendengarkan
hate speech, ya, ujaran-ujaran kebencian. Padahal dia sama pilihannya sama si ustadznya. Kok bisa gitu? Kolbu yang sehat itu ciri-cirinya sederhana. Kolbu yang sehat itu yang bisa menikmati hidangan-hidangan kolbu. Hidangan kolbu bernama sholat. Sholatnya nikmat, atau imam itu kalau ngimamin berasa kayak capek kita, Pak. Ya panjang nih bacaannya. Nah, berarti dominan tubuh ini nafs kita daripada kolbu. Jadi kolbu yang sehat itu yang kolbunya mendominasi jiwanya. Kolbunya mengatur jiwanya, bukan jiwanya ngatur kolbunya. Kolbu yang sakit sebaliknya, jiwanya ini, nafsnya ini mengatur kolbunya. Kalau seorang ustadz mu'alim atau public figure sama, senangnya punya pengikut bukan? Follower kalau artis. Maka dia kalau ilmunya baru sampai di follower, jika nanti followernya terancam kabur, dia akan berusaha bagaimana cara memperbaiki itu walaupun mengorbankan kolbunya. Maka kita lihat ini sudah banyak, ya. Banyak sekali para da'i menjadi mad'u. Dia da'i artinya ngajak, tapi malah diajak. Dia seharusnya influencer, memberi pengaruh, tapi malah dia dipengaruhi. Seharusnya dia menjadi orang yang diikuti, sekarang dia mengikuti selera followernya. Pilih mana? Kira-kira gimana, Pak? Itu menyaksikan nggak? Banyak yang begitu? Banyak, Pak. Dulu teman kita lurus, ngajar aja. Sekarang karena jamaah sekitarnya itu ingin menggiring dia ke arah politik praktis, dia sekarang ngomong politik praktis. Padahal si ustadz ini tadinya itu dicintai banyak umat. Karena dia mulai masuk ke politik praktis, kita mesti berpolitik, Pak. Harus ada orang yang masuk ke politik praktis, itu fardu kifayah. Tapi si ustadz yang di bagian ini seharusnya tidak. Dia cukup mendorong semangat kebangkitan Islam. Untuk urusan politik praktis dia nggak usah macam-macam lah. Akhirnya apa? Orang yang tadinya suka ngaji sama dia sekarang udah nggak ngaji sama dia. Jadi jangan-jangan kalau kita masuk ke bukan wilayah kita untuk nyenengin satu kelompok, kita gagal untuk bisa menyinari kelompok yang lain. Nah, ini terjadi, ya. Dan yang ketiga, kolbu yang mati. Kalau yang sakit tadi itu ayatnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kolbu mereka ada penyakit. Kalau sekali kita biarkan penyakit itu, maka penyakit akan bertambah. Kalau orang yang mati kolbunya, sawaun alaihim, sama saja. Kamu ajak nggak kamu ajak, nggak ada efeknya. Ramadan datang, Ramadan nggak datang, dia gitu-gitu aja. Saya berhusnuzon kita antara sakit dan sehat itu kayaknya sekarang, ya. Bener ya? Ceknya tadi sholatnya khusyuk nggak? Nggak ya? Nggak apa-apa, Pak. Tapi pengen khusyuk kan? Berarti normal, sehat, ada keinginan mau sehat. Kalau kita badan sakit, datang ke dokter nggak? Nah, Bapak mau ngaji begini kan berarti pengen bener kolbunya. Waras berarti kolbunya, ya. Kalau ada orang sakit nggak mau berobat, waras nggak? Mungkin dia habis kena brainwash, saya pakai herbal aja Ustaz. Ya betul, tapi kalau penyakitnya parah bisa nggak pakai herbal biasa? Indonesia sekarang belum populer, dokter herbal itu belum populer. Baru muncul nih kan di YouTube nih beberapa dokter, tapi juga dia kepekarannya bukan di herbal. Herbal ini kan masalah lagi. Akhirnya karena kecuci otak dia nggak mau berobat. Apa yang terjadi? Sakitnya tambah parah begitu. Inilah sekarang yang terjadi ketika ilmu tentang obat hati ini dianggap sesat. Maka yang terjadi adalah orang tambah jauh dari ilmu ini. Mungkin karena penamaan ilmunya tidak cocok,
disebut ilmu ini misalnya ilmu tasawuf, akhirnya orang ganti nama tazkiyatun nafs. Kalau saya nyebutnya riyadatun nafs, ya, nyebutnya riyadah, latihan nafs kalau mau disebut, karena kitabnya menyebutkan itu, ya. Nah, insya Allah nanti kita akan cek penyakit apa aja yang ada di kolbu, cara diagnosanya 1, 2, 3. Kalau ada berarti positif kena virus penyakit kolbu. Nanti dari cara kita mengetahui itu sebab-sebabnya apa, akan ketahuan cara ngobatin kolbunya. Nanti ada bertahap insya Allah, ya. Insya Allah ke pertemuan besok kita akan mulai masuk ke penyakit pertama dalam kolbu, yaitu al-kibr, ya. Penyakit sombong dan turunannya nanti insya Allah. Ini penyakit paling tua, penyakit yang dulu pernah diidap oleh iblis dan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh, ya. Semoga Allah jaga kolbu kita dari selainnya, amin ya rabbal alamin. Ada diskusi Pak, apa udah cukup ya? Ya. Ya. Assalamualaikum. Kan tadi mengenai kritik atau apa gitu ya. Kalau kita menjaga hati kita, apakah lalu bagaimana kalau kita mau kritik atau orang? Ya. Bagaimana Caranya? Ya. Tadi imam kita baca ayat wa tawasau bil marhamah. Kita selama ini fokus di surat Al-Asr, wa tawasau bil haq, berwasiat dengan kebenaran. Jadi kita ngerasa benar nih. Nah, ini dosanya para pemberi kritik merasa benar. Itu kesalahannya. Karena dia merasa benar, muncullah kesombongan, dirinya lebih benar dari yang dia kritik. Nah, berarti dia belum benar-benar berwasiat. Maka di surat tadi Al-Balad tadi ya, wa tawasau bil marhamah, dan hendaklah mereka apa, saling berwasiat, ya, dengan cara marhamah. Apa arti marhamah? Penuh kasih sayang. Jadi kalau negur orang tuh jangan, ini bid'ah nih, gak begitu caranya. Imam Syafi'i itu negur lama, beliau imam salafus soleh. Apa kata beliau? Engkau kalau menegurku depan orang, jangan salahkan jika hatiku, nafsku, jiwaku susah nerimanya. Jadi kalau menegur gimana? Ajak ke ruang berdua. Terus apa? Lafaznya, kata-katanya menunjukkan kita cinta kepada dia. Maka Imam Sya'rani mengatakan, kamu jangan mengkritik orang, nasihati orang, berdakwah sampai hatimu berniat ingin rahmat turun kepadamu dan turun kepada. Jadi bukan kita tuh kayak mau nyalahin orang, menyudutkan orang tuh nggak ada. Maka kritik yang sahih, kritik yang disampaikan dengan cara kasih sayang, tidak menyudutkan orang, itulah yang disebut al-haq, itulah yang disebut as-sabr. Sabr ini wajib atau sunat? Wajib. Jadi kalau orang nggak dengerin kita sekali, kita marah nggak? Jadi kalau ada orang yang mengkritik, lalu dia marah-marah padahal mengkritik, marah-marah menasihati, orang yang orang yang mengkritik ini yang butuh dinasihati sebenarnya. Benar gitu? Ya, dia mengkritik orang tapi nggak sabaran. Yang butuh dikritik siapa sih? Ya. Yang butuh diperbaiki siapa? Yang marah-marah ini atau yang dimarahi? Nah, jadi ayatnya tiga cara berarti. Jadi cara mengkritisi orang itu pertama yang disampaikan mengarah kepada kebenaran, bukan merasa paling benar. Yang kedua bisabri, kita harus sabar, dan kesabaran itu nggak mungkin kalau tidak bil marhamah, dengan kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka semua ayat Al-Qur'an, semua surat Al-Qur'an kecuali satu surat Al-Bara'ah At-Taubah, semuanya dengan marhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu ingin kita ini tidak membayangkannya seserem guru-guru sekarang membayangkan Allah tentang Allah ke anak-anak. Coba anak-anak itu membayangin Allah itu neraka, Allah itu pemarah. Kamu begini loh, neraka loh, entar siksa Allah loh gitu.
Jarang orang itu yang berbicara Allah itu sayang deh, kalau kamu begini kamu disayang Allah, itu jarang. Jadi kita ini metode ngajarnya bukan metode marhamah, metodenya metode ghadab, marah aja bawaannya. Akhirnya sekarang beragama itu manhajul ghadabiyah, manhaj marah-marah. Lo beragama kok marah-marah? Nabi kalau marah-marah nggak mungkin 11 tahun kurang di Madinah berhasil mengislamkan Arab dan Islamnya sampai ke negeri ini. Kalau dulu wali-wali yang datang ke negeri ini marah-marah ngelihat ada tradisi Hindu, Buddha, nggak mungkin Pak bisa mengislamkan Bapak ini. Mungkin lahir kafir kali ini. Itu B3 itu. Ya, ini teknik dalam Al-Quran. Silakan dipakai cara mengkritisi, cara memberi masukan kepada orang. Tidak merasa paling benar, tapi mengarahkan kepada kebenaran. Yang kedua, sabar. Sabar itu bukan nyinyir Pak. Sabar itu kita berulang-ulang menunjukkan. Dan yang ketiga tadi marhamah. Saya lupa. Kalau lafaznya tawasau, itu wazannya tafa'ala. Di situ menunjukkan bahwa kita terlibat di dalamnya, bukan hanya dalam lisan. Tapi sebelum kita mewasiatkan orang, kita sudah masuk dulu ke apa yang kita wasiatkan. Nah, itu berarti 4 sebenarnya Pak. 4 ya. Jadi kita sendiri sudah di situ. Ya. Cukup? Ada? Oh ya. Sepertinya banyak orang. Jadi di online, bagaimana kalau kita melihat kawan kita sudah berjilbab sebenarnya, tapi di status fotonya tidak pakai jilbab, terus ikut lomba dancing. Nah ini beliau ingin mengingatkan beliau, bagaimana caranya supaya tidak menyinggung. Iya. Kalau ada orang belum berjilbab, jilbab itu kan model nutup aurat. Itu fisik Pak. Targetnya bukan dia pakai aurat, nutup aurat atau enggak. Targetnya dia mengenal siapa yang nyuruh nutup aurat. Maka kenalkan dulu orang ini kepada yang memerintahkan nutup aurat siapa? Allah. Jadi kenalkan dulu Allah itu sayang kamu. Jangan bayangkan altar neraka, lo neraka lagi. Nanti kalau dia merasa safety daripada ancaman-ancaman neraka, dia buka jilbab lagi Pak. Maka saya dakwah waktu di Paris tuh sama jamaah kita saya nggak pernah bilang, kamu buka jilbab, enggak. Ada yang pakai roknya pendek, segala macam, biarin aja, penting mau ngaji. Nanti dia nanya, Ustadz sebenarnya jilbab gimana sih? Jawaban saya sama. Ibu, mbak, teteh gitu ya, kenali dulu yang nyuruh pakai jilbab. Nanti pasti pakai jilbab sendiri, nggak disuruh-suruh. Padahal di sana susah lah Pak pakai jilbab. Ya, kerja itu susah, apalagi semenjak kejadian kemarin, kena prank sama anak SD gitu ya. Jadi kenalkan dulu si anak, teman, orang yang mau kita ajak mengamalkan satu syariat dengan syariatnya. Apa arti syariat? Zat yang menyuruh satu perintah itu. Kalau enggak jadi beban. Perempuan pakai aurat tuh beban sama dia, gerah aja bawaannya. Benar enggak? Sholat itu bagi anak-anak kalau pakai ancaman dia tegang Pak. Tapi kalau anak kita coba kita bilang, Dek puasa ya, ntar kalau puasa dikasih hadiah motor, mobil ketinggian ya, mobil-mobilan maksudnya, sepeda bagus, udah semangat, dia berpuasa itu happy. Coba Bapak bilang, awas kamu gak puasa, ntar Papa pukul 10 kali. Itu anak tegang Pak, baru jam 8 udah lemes dia. Kalau dia pakai iming-imingan tadi, itu kan tauhid anak kecil. Tauhid anak kecil tuh iming-imingan. Maka bapak, saudara, ibu semua yang sudah sebesar ini, seumuran ini, jangan lagi ibadah karena pahala. Ibadah karena kita kenal siapa yang nyuruh kita beribadah. Allah itu. Pahala itu udah pasti dapat. Karena kalau masih pakai iming-imingan, berarti di dalamnya ruhnya masih bocah ini. Masih anak-anak ini, cuma badannya gede, mukanya udah mulai keriput gitu ya, dalamnya masih bocah. Tauhid anak-anak, tauhidus sibyan. Ini semoga pagi ini langsung naik menjadi tauhid remaja, tauhid dewasa.
Puasa bukan karena iming-imingan surga, tapi karena ingin diridhoi sama yang punya surga. Kalau yang punya surga udah ridho, masuk surga nggak? Pasti masuk surga. Pasti jauh dari neraka nggak? Pasti dijauhin. Baru nanti harapan ke surganya itu full, karena kita kenal siapa yang nyuruh puasa. Gitu Pak. Udah cukup ya. Jadi berdasarkan ini Bapak Subhanahu Allah, berpuasa di masa pandemi ini semoga tidak mengurangi rasa hikmatnya. Kita alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman pengurus. Semoga Allah memakmurkan hati mereka dengan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita yang ngaji, Allah terima puasa kita, salat kita, zikir kita, dan Allah sempurnakan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairan fihi khairan ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi syarri ba'da. Ya Allah, kami minta kebaikan, keberkahan, cahaya di hari ini dan cahaya setelahnya, kebaikan setelahnya, dan jaga kami ya Allah dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.